ini akan menjadi sangat panas di bumi. Karena semua lautan kita tiba-tiba mulai mendidih, mengirimkan uap ke atmosfer dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Air bumi melewati siklus yang menakjubkan. Hujan mengalir ke sungai yang membawa air itu ke lautan, di mana akhirnya menguap kembali ke awan. Berulang kali tanpa gagal. Uap air di atmosfer kita sebenarnya adalah salah satu alasan mengapa planet kita layak huni. Ia menyumbangkan sekitar setengah dari efek pemanasan rumah kaca di atmosfer. Dan ada hampir dapat 38 juta miliar galon di atas sana. Jika semuanya memadat dan jatuh kembali ke bumi sekaligus, Anda akan melihat 3 cm hujan di seluruh planet ini. Tapi sebentar lagi akan ada lebih banyak uap, karena kita akan menaikkan panas hingga mendidih. Saat lautan kita mulai memanas, udara pasti akan terasa lengket, panas dan berat. Dan dengan kelembaban yang begitu tinggi, tubuh Anda akan berjuang untuk menjadi dingin, karena kelembaban yang sangat tinggi akan bertahan hidup laut di kulit lama. Anda bisa mulai menderita kelelahan akibat panas, tapi ini bukan satu-satunya masalah. Kami sekarang akan terjebak di tengah lingkaran setan. Saat panas ini menyebar lebih jauh melalui lautan dan atmosfer akan dipenuhi dengan uap air. Dan ini akan membuat segalanya menjadi lebih panas. Planet ini sekarang akan menyerap lebih banyak energi dari matahari daripada yang dapat dipancarkan kembali keluar angkasa. Jadi kita akan berada di ambang efek rumah kaca yang tak terkendali. Dan segala akan menjadi lebih panas. Suhu di seluruh bumi akan mulai merata. Dan kutub akan menjadi lebih hangat. Lapisan es kutub dan glasir gunung akan mencair. Dan itu akan menaikkan permukaan laut sekitar 70 meter. Banjir akan menghancurkan kota-kota pesisir di seluruh dunia, menggusur ratusan juta rumah. Dan semua tambahan air laut ini akan menambah bahan bakar ke api lautan. Kita akan semakin hangat dan menguap. Pada titik ini, semua kehidupan di bumi akan mulai lenyap. Masih butuh beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun sebelum lautan benar-benar mendidih. Karena penguapan, titik didih akan meningkat. Nah, itu karena konsentrasi garam yang lebih tinggi dari air laut yang tersisa. Tetapi dengan tidak berhentinya suhu yang meningkat, semua air ini akan hilang. Planet kita akan berubah menjadi lanskap tandus. Dengan negara baru, Palung Mariana, membentang hingga 322 km di bawah permukaan laut yang dulunya. Atmosfer kita akan beruap. Untuk sedikitnya, mungkin cukup panas untuk kayu terbakar secara spontan. Tapi untungnya, Anda tidak akan ada lagi untuk menangani kebakaran hutan di seluruh planet ini. Akhirnya suhu bisa mencapai atau bahkan melampaui panas terik 482 derajat Celcius dari salah satu planet tetangga kita, Venus. Para astronom berpendapat bahwa Venus dapat mengalami efek rumah kaca yang serupa dan membuat semua lautan mendidih. Dan itu tidak akan berhenti di situ. Saat suhu terus naik, tidak akan ada tersisa dari tubuh kita kecuali abu. Atmosfer sekarang akan sepanas 1400 derajat Celcius. Dan pada titik ini tidak akan ada yang menghentikan lautan mendidih. Bahkan gedung pencakar langit yang terbuat dari baja, tahan karat dan kaca akan meleleh menjadi genangan air di tanah. Sekarang adalah saat yang tepat untuk sedikit menenangkan diri. Jadi bagaimana dengan melihat apa yang akan terjadi jika semua samudra membeku? Nah, itu cerita untuk yang lain.